Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih ya buat Kopituin yang selalu menyediakan space buat kita untuk ngomong untuk bersama dan yang lain-lain. Buat teman-teman juga ruang kampus dan beserta kru yang bertugas, terutama buat kelas juga terutama. Jadi untuk Osama ya iya ngawalakan kenalnya Sama. Push Osama push tag pertama ayah nama pertama ya kan ayah kita akan membahas perempuan dan isinya. Berakhir kayak gitu. Perempuan dan isinya. Kalau di sini. Tong orang wajah udah ganti. Orang mau menyampaikan diri soalnya. Sesuai gini kan. Perempuan dan isinya. Pernah nanya ya terhadap perempuan lah. Iya, teteh. Ayo perempuan dan isinya seperti apa pandangan itu? Ya, isi nomor lah ya teh. Jelas ngomong. Sehingga maksudnya segala orang di sini tengawan. Kita apa di tengawan lebih ngomong kan? Masuk bohong. Asli kan ayah feminisme. Anu kan terhadap perempuannya seksisme isinya itu anu dekat ke perempuan dan isinya berarti mah. Terus teh nanti emansipasi. Tapi ada nanya. Nah konteksnya berkudu perempuan dan istilah. Nah betul lah. Nah lelaki dan Kepunyaannya. Ayo pada kita. Baru dah. Betul lelaki dan kepunyaannya. Nah jadinya istilah. Terang kedua aku ke MC. Iya ya. Kamari beres Obama ya. Cing di tukang ngobrol. Bisa. Panjang mana ya anjing. Berarti di titas ngomongin sama obrolan Selasa malam jadi Sabtu malam ya. Ngebahas no. Terus seneng rame mah awewe. Rame lah sebenarnya. Sok setelah jadi FC Nas ada orang biasanya di belakang layar tuh ya sebagai pemain belakang. Jadi ya. Pemerintah. Pengen kapal gitu. Orang ini. Kita banyak orang teh. Sosoknya menjadi MC-nya. Mana teh? Mungkin sekarang main belakang sarwa ya bolita gitu. Yang satu mana Pak? Murah oke. Satunya. Nah, orang rela berkorban demi ruang kampus. Walaupun nggak tahu, tapi kan kita di sini sharing gitu ya. Orang sebagai hero, sebagai pahlawan. Orang udah jadi moderator kosna lah. Oh iya. Kamu di bagian searchingnya, nyari referensi oke di buku-buku. Ayah buku nate second sek. Salah tulisannya ada kemarin kan tapi ayah kutipan dia bahwa gender wanita itu 1000 tahun ke belakang, bukan berapa tahun ke belakang dunia selalu menjadi nomor 2. Itu kan jadi suatu polemik. Polemik Saya boleh bang. Polemik polemik. Ulang gitu sama dirasa. Polemik itu nya kembali ke topik obrolan. Selalu menjadi polemik. Kenapa lucu? Gak ada kesetaraan gender antara pria maupun wanita. Pandangan teteh sebagai wanita itu seperti apa menanggapi hal itu? Saya Iya. makanya. Kalau misalnya balik ke judulnya. Cai. Terus cai. Ini saya. Saya kok. Ya balik dari maksudnya dalam arti isinya itu naon gitu kan. Apakah isi otakna, isi hatinya, isi kutubnya, isi cancuna. Naon lah kan. Apa misalnya ayo ngomong ke isi kutang, isi cancun, sama mungkin mana aja. Nah, Polos. biasa. Jadi aja biologi lah. Enak mungkin ngomongkan isi hati nak. Tahu lah hati perempuan itu lautan kali. Malu-malu, tinggal
Jerok, Mari gimana? marijuana, Mariana, Marijuana apa tuh? Ganja. Astaga. Tadi mah gayanya di bandek ya. Iya bako rekomendasi gitu ya, kamu kenal kok. Ya bandek ya. Enos ya. Apa namanya? Romantis. Enak apa? Enak itu. Selalu kita jom-joman ngobrol. Jadi apa sebenarnya? Kerumitannya mungkin karena saya dalam misalnya identikan aina gerakan perempuan tadi di musim feminisme ya saya harus balik dulu ke akar kebelakangan gitu transgender atau misalnya perempuan di nomor 2 kan itu kan berangkat lagi ke sejarah belakangan itu nih dulu senior seingat saya gitu itu emang sudah dimulai sejak zaman di Athena dulu ketika my brother Plato dan Aristoteles Brother sister. dan sebenarnya nilai-nilai mendiskreditkan perempuan sebagai nomor 2 atau sebagai benda itu sudah dimulai sejak zaman bahula sebelum kita mengenal gerakan-gerakan yang sekarang ketika di zaman itu kan Aristoteles sendiri mengidentikan bahwa memang perempuan ini selain tidak memiliki hak politik diumpamakan juga mati dan bisa diwariskan segala macamnya berbeda dengan gurunya Plato. Dia memberikan sedikit celah bahwa seandainya jika perempuan ingin setara atau misalnya dengan sama dengan laki-laki maka berikanlah pendidikan yang sama seperti yang kepada laki-laki kepada perempuan. Namun Plato pun tidak akhirnya menjadi meloloskan bahwa perempuan itu setara, enggak juga karena di dalam buku dia juga yang mengatur sistem politik di Athena saat itu di Yunani yang bahwa memang perempuan termasuk ke dalam harta warisan. Kemudian ketika di dalam hukum sosialnya misalnya perempuan yang sudah menikah adalah milik si suami. Ketika si suaminya selingkuh itu tidak masalah atau misalnya berkencan dengan perempuan lain. Tapi ketika si istrinya berselingkuh itu wajib dibunuh. Kemudian ketika perang perempuan harta sisa perang adalah rampasan dan itu bebas dilakukan seenaknya, seenaknya penuh gino dan Kalau iya tidak. Ya. Sarkas minum dulu dari kopi tuh. Oh iya. Ini warnanya merah pulau ya. Mau pakai doa. Gua kata aja. Kata aja. Kita rasa Cis atau cis? Pakai lo ya. Mana tuh? kesegaran yang hati itu. Cute. Nah, lanjut deh. Itu udah gitu ya. Tapi bedain dulu, jangan masuk ke ranah seksual ya atau Islam. Sedangkan gerakan feminisme sendiri kan dimulai ketika akhir abad 18 tapi sudah berkembangnya masuk ketika abad 20. Di akhir abad 18 itu kan ketika revolusi Prancis berakhir. Revolusi Prancis mulai gitu kan. Ketika para guru-guru perempuan, tokoh proletar, pelacur, mulai angkat suara. Nah, namun ketidakadilan berbasis gender itu mulai berkembangnya sendiri adalah di Inggris. Saat itu menurut sejarah ya, menurut alam, ya saya nggak itu. Yang memulai pertama kali gerakan feminisme, tapi saat itu belum ada istilah feminisme, tapi adalah gerakan perempuan atau woman. Salah satu penggeraknya adalah Mary Wollstonecraft. Mary banyak. Nah, jadi si nenek Mary Lady Mary itu membuat sebuah buku tentang perempuan di masanya gitu kan. Apa yang dia rasakan, apa yang perempuan lain rasakan gitu kan, apa hak yang tidak diberikan, apa yang boleh dan tidak boleh, apa yang semestinya dilakukan perempuan. Kita mengenal kultur Inggris itu kan dengan budaya lady, dengan aturan kesopan santunan bangsawan. Nah, keresahan itulah yang dituangkan
Indonesianya. Sedangkan kalau di Indonesia sendiri kan kita mengenal tokoh-tokoh perempuan yang memang jauh sebelum Mary itu, misalnya Nadine Sofia, kemudian Era Kartini, Sartika, banyak siapa keren berarti sejarah di sudut pandang lelaki ya di data seperti apa. Gini mungkin ya, untuk feminisme sendiri kan seperti yang dibilang tadi sudah ada sejarahnya, dan saya emang untuk sejarah mungkin tidak terlalu mendalami, tapi untuk di kehidupan sendiri kan memang feminisme itu bagi beberapa, dan ya ada yang disebut namanya feminisme radikal. Feminisme radikal, ada feminisme sosialis yang digalang oleh dasarnya itu ya sama gitu. Oh ya. Nah, di radikal sendiri feminisme itu dia ingin menghancurkan laki-laki. Cuman pergerakannya itu tidak terlalu besar seperti feminisme yang lain. Saya tidak setuju dengan feminisme radikal. Cuman untuk feminisme yang lain mungkin itu ada dampak positifnya juga. Pertama, anjing eta laki anu sok nonjok awewe gini biasa awewe. Wah anjing. KDRT emang mesti coy. walaupun kadikan malah tuh lagi KD kekerasan dalam hubungan. KDPP kekerasan dalam polemik percintaan. Jadi teman-teman itu kira ada yang Banyak bucin. itu orang mana itu apa ya? Jadi sebenarnya kita dampak positif ke kaum perempuan untuk menghindari hal tersebut ya. Sekarang contoh misalkan ketika pacaran seorang laki-laki udah berani main kekerasan gitu. Padahal kalau emang dia ingin menyakiti perempuan gitu, perempuan itu bisa dibunuh tanpa disentuh. Rahasia banget bener. Ya, perempuan bisa dibunuh tanpa disentuh. Siapa yang tahu? Ayo sih, maksudnya kan hati nurani gitu kan. Cewek kan terkenal dengan meski tidak semua baperan atau segala rupa kan. Tapi keren kan jadi tonjok tadi. Setuju itu baperan? Baperan mah lain perkara gender ya. Laki juga bisa baperan. GR. Kata orang kayak sakit. kayak stigma masyarakat yang terkulturkan di budaya kita ya, misalnya bahwa perempuan itu lemah, lelaki nu kuat. Padahal perkara lemah jeung kuat tidak memandang perempuan lain. Mun sieu teu bisa ngangkat galon, kumaha? Awewe sisa. Apakah dengan orang bisa ngangkat galon, sieu bisa ngangkat galon runtuh kejantanan anak kan itu oke. Berarti mayoritas gitu tanya. Mayoritas. Saya dilompokkan ya diluruskan. Berarti menurut data itu saya mungkin ya pandangan mayoritasnya itu kata mengalami berarti. Yang jadi kata awewe aing apa? Lain gue setuju nih tadi kekerasan terhadap Wanita. Padahal mana berpikiran bahwa wanita itu bisa dibunuh tanpa disentuh. lalu misalkan niat mau diniatan lo di situ ya. Bisa tuh. Iya, ya emosi. Kan saya ulah itu ulah beranggapan bahwa wanita itu bisa dibunuh tanpa disentuh. Kurangnya sebagai penetral tidak setuju. Dan membunuh pasti ada syaratnya pun. Ya, kenapa orang membunuh tanpa disentuh? Oh, bunuh aja. Katanya orang ke ajaran para itu masuk. Apa sih? Orang mungkin. Orang nanti untuk itu. Kita lanjut lagi mungkin ya. Saya hilang. Thank you, Pak. Siap sulat. Kita lanjutnya. Kamu udah settingan di rumah. Betul. Nah, mungkin berarti yang pertama salah satu pihak yang setuju akan feminisme yang lain, tapi Tidak semua. dengan feminisme yang radikal. Pandangan TOK terhadap feminisme radikal itu terjadi karena apa? Mulai mungkin ayah sebab ada akibat. Tidak, feminisme ge berbagai macam aliran. Artinya Genre. genre musik mah. Intinya feminisme badan gitu kan. Ya saya ngomong lah yang sebagai ahlinya ya. Iya. Kalau misalnya
misalnya radikal mungkin atau ada di sana karena feminisme kan ada feminisme ada feminisme radikal, marxis, feminisme sosialis, feminisme homo, pos apa ya lembaga postmodern, kemudian ada feminis sense, feminisme masa kolonial banyak kan. Nah, artinya apa? Feminisme adalah merupakan suatu gerakan yang berbasic misalnya politik, ekonomi dan sosial, kan? Karena ini sebuah gerakan yang bertumpu pada gagasan, ini bisa feminisme ini ada awalnya tapi nggak akan ada akhirnya. Dalam artian bahwa perempuan ini pola pikirnya akan selalu terbentuk, berkembang dan bisa tanpa batasan sebenarnya. Asal kalau zaman sekarang ya sebenarnya ruang pendidikan itu kan sudah terbuka selebar-lebarnya untuk perempuan. Tinggal si perempuan inilah yang memanfaatkan ruang pendidikan itu. Sebenarnya dari tadi bisa lebih lihat. Bisa lebih lihat. Nah kalau misalnya feminisme liberal itu berkembangnya di Amerika gitu ya, karena tema kebebasan dan segala macamnya. Di sana pergerakannya ingin bahwa si perempuan ini memiliki hak politik gitu kan, hak politik di dalam pilih misalnya atau kesetaraan di dalam kerjaan seperti itu. Nah, positifnya feminisme liberal itu ke negara kita adalah terciptanya undang-undang 30% hak politik perempuan di BPN di pemerintahan. Meskipun kalau menurut saya kalau nggak perlu lah ada embel-embel 30% itu. Kalau haknya memang sudah sama, sudah setara ya nggak perlu. Berarti perempuan nggak mesti harus dapat jatah berapa. Kalau misalnya ada mampu sok gitu kan, nggak perlu dibatasi 30%. Anjing gitu mah cukup. That's right, baby. Ya, gitu kan. Speech. Right. Si. Lanjutnya. Sebenarnya. Kemudian radikal ya, feminisme radikal. Itu ada feminisme radikal itu memang berkembang ketatnya gitu kan dengan basicnya feminisme marxis, feminisme sosialis dan juga anarkisme, nggak pernah terlepas dari hal itu. Nah, si feminisme radikal sendiri tujuannya memang ada yang seperti feminisme liberal gitu, tapi mereka lebih ke reproduksi tubuh, otoritas tubuh perempuan itu yang dari perempuan gitu. Dalam artian emang sedikit lebih ekstrim caranya gitu kan, bahwa ketika misalnya perempuan memiliki hak untuk menikah atau tidak menikah, memiliki hak untuk bersetubuh dengan siapapun yang dia mau, dia memiliki hak ingin perawan atau tidak perawan gitu, dia memiliki hak saya mau hamil atau gak hamil. Hak-hak itulah gitu yang ditentang oleh misalnya apa ya tuntutan-tuntutan itu yang dituntut oleh feminisme radikal gitu. Contoh yang emang di negara barat berkembangnya gitu sama ya. Ketika misalnya menuntut mereka kebebasan tentang pernikahan gitu kan. Aturan-aturan dalam pernikahan. Nah, yang radikalnya yang kita apa ya yang teringat di masyarakat kita itu adalah kesannya memang di feminisme radikal itu adalah melawan budaya patriarki. Budaya patriarki. Nah, budaya apa patriarki? Apa sih Pak? Patriarki ya benar tadi. Budaya patriarki. Nah, sedangkan budaya patriarki itu ada di dalam negara gitu kan, yang didominasi oleh para pria. Nah, supaya mendapatkan kesetaraan itu adalah salah satu caranya adalah memajukan negara dan budaya patriarki itu yang didominasi oleh laki-laki. Nah, image-nya adalah memajukan laki-laki, padahal nggak harus seperti itu. Berarti salah nggak pilihnya? Tapi ada perkembangan ada di yang pernah di Jerman itu ada sampai satu gerakan yang dimana masif dan itu sampai memang membunuh para pria kan, karena memang sudah menuntut bahwa orang tanpa pria pun bisa gitu. Berarti ada sebab ada akibatnya ya. Jadi sebenarnya gerakan feminisme di berbagai dunia berbeda. Kita mau menelusuri sampai ke bawah cara menyelamatkannya, maka kalau menurut aku ya gitu. Sampai saat ini pemerintah belum memiliki sistem yang memang benar-benar 100% efektif untuk mengatasi gejala itu, ya, atau mengatasi kemiskinan dan prostitusi apa segala macam. Nah kalau ngomongin pelacuran prostitusi gitu,
apa ya, ada yang belak-belakan, ada yang terselubung, ada yang punten ya gitu. Walaupun daerahnya misal otonominya menerapkan hal syariah, pelajaran itu tetap Pasti ada ada. dalam bentuk apapun gitu, dalam konteks apapun, entah etarek di kawin kontrak lah, entah etarek di halal kedua lah, atau kumaha lah sarana, Dari pakaian Nah. biasa ada. entah itu bertameng ke agama lah, banyak lah pelajaran. Ayo nawanya belum baca Iya. gila. Open. Tapi dia harus Politik deh. biar si STUK harus itunya berarti pemerintah kalau mau kurang berencana logika nggak punya kan berencana logika memutus mata rantai naik berarti kinerja pemerintahnya harus bawa saja Jadi di negara orang tuh ngomongin pelacuran, korupsi dan segala macam itu masih tabu dan masih bertelut. Karena gini kalau ketika misalnya negara menjamin buat perlindungan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali, berarti pelacur itu memiliki hak yang sama untuk dilindungi kan. Tapi ketika misalnya orang pelacur mendapatkan kebebasan, ketika dia melapor, misalnya, yang akan dia dapatkan apa jadi pelacur? Bukan. Nah, akhirnya yang bisa ditolong gitu kan istilahnya. Madu ke sana. Nah, madu misalnya kepolisian hanya dengan mendapatkan suatu yang itu tapi udah mendapatkan solusi. Akhirnya lagi rasional. Nyata dia cuma udah juga jadi. Nah, berbeda dengan memang beberapa negara contohnya kita yang pernah Belanda sendiri sudah mengatur bagaimana undang-undang soal prostitusi. Mereka berpikir kalau misalnya tidak, negara atau misalnya pemerintah nggak ikut campur sama hal prostitusi ini gitu kan, bisa terjadi hal-hal di luar kuasa pemerintah misalnya. Karena ada sebelum negara ambil alih, ada beberapa kasus di mana prostitusi itu dikuasai oleh beberapa segelintir orang, orang-orang di tanah mafia. Nah, kayak gitu. Dimana misalnya perempuan-perempuan ini terjebak gitu. Ada yang korban human trafficking, ada yang berasal dari hasil jual beli misalnya, jual keluarganya dan segala macam lah, berbagai macam latar belakang gitu kan. Nah, akhirnya karena negara tidak ikut campur saat itu, banyak kasus-kasus kejahatan atau kriminal terjadi. Contoh kasusnya adalah salah satu yang saya lupain nama si pejabat. Dia dia dibunuh gitu kan. Dan anaknya itu diincar, yang masih kecil itu diincar untuk dijadikan next gantinya dia. Sebenarnya seperti itu. Akhirnya dibuatnya sebuah perundang-undangan untuk melindungi pelajar atau pekerja seks gitu kan. Nah, akhirnya di Belanda itu disebutkan bahwa pekerja seks atau misalnya yang di prostitusi itu adalah profesi yang diawasi dan dilindungi oleh pemerintah. Tanda kutip ya, dilindunginya ketika misalnya ada hak-hak khusus, bisa jam kerja, pengaturan upah, kemudian jaminan kesehatan. Kalau dia punya anak ada jaminan pendidikan. Jadi negara sudah sampai ke sana gitu, di Belanda sana gitu. Nah, di negara kita berbanding terbalik. Selain sudah tabu, kemudian sudah mendapatkan jelek gitu kan, kemudian edukasi soal hal semacam itu masih hese gitu. Hari kita bisa dikait gitu, jeung misalnya mayor dan minor gitu, mayoritas dan minoritas. Itu terjadi karena minoritas mungkin tidak terjadi karena mayoritas mungkin bisa jadi bisa terjadi. Nggak tahu ya. Soalnya kalau misalnya itu kan sebelumnya seluruh, tapi karena sudah dilegalkan, akhirnya ada satu tempat di wilayah dapat apa gitu. Jadi itu kita bisa ke sana gitu. Dan itu ilegal. Misalnya di bar ini ada ini, pekerjaannya ini, semua terdata. Tapi gue kalau bisa ngeceknya ada yang lebih valid lah. Apa sih Film dokumenter ada kalau nggak salah. filmnya dong untuk mengalir lebih jauh. Yang lebih nyari ada sebenarnya. Jadi di negara kita itu contohnya ada salah satu kasus yang dia udah keluar dari dunia itu, dia berhasil keluar dari dunia itu, dan dia mengklarifikasi bagaimana ternyata dia itu dijebak oleh suatu
kayak wadahnya gitu, mafia prostitusi, dan yang dipakai itu dengan iming-iming jadi model atau apalah, dan akhirnya suatu saat ada yang beli dipakai. Setelah sudah dipakai ya udah terselubung dengan yang seperti itu, akhirnya terjerumus dan keterusan. Berarti kan itu udah masuknya ke ranah marketing. Nah, yang rentannya di negara kita itu adalah misalnya di daerah-daerah terpencil yang memang mungkin faktor edukasi masih kurang, informasi. Nah, salah satu beberapa kasus itu kan di pedalaman misalnya dengan iming-iming pekerjaan ke luar negeri gitu kan. Nah, buat beberapa orang yang karena misalnya informasinya kurang atau misalnya jauh dari siapapun lah gitu, mereka kan hanya lihat kerja di sini, nanti ke Jakarta alamatnya tanpa bisa mengecek benar enggaknya si alamat ini gitu kan. Udah banyak kasus-kasus seperti itu gitu kan. Akhirnya pergilah gitu kan, melepas anaknya gitu kan, misalnya udah pergi ternyata dibawa kemana, misalnya dibawa kemana. Ada dulu pernah nonton film dokumenter yang nyeritain soal itu, dan kurang ngerinya itu terjadi di negara Undang Sorangan gitu. Ketika anak-anak usia 16-20 tahun gitu kan dibawa dari daerah-daerah terpencil di beberapa kota di Jawa gitu kan, bocil saat itu, dengan iming-iming kerja ke Jakarta, dikasih alamatnya itu ternyata fiktif, kayak gitu, ternyata disekap. Nah, setelah disekap ini mereka kayak di karantina gitu kan, yang dikasih perawatan, ada suntik untuk suntik vitamin segala macam, yang kurus jadi montok, yang hitam jadi putih, pokoknya dicantik lah untuk dijual itu. Nah, yang mereka tahu itu kan kalau misalnya pergi mereka tutup itu bukan, mereka mau minta tolong ke siapa dengan usia semuda itu gitu kan, sedangkan mereka terjebak di lingkup yang memang sangat mengerikan gitu kan, mau minta tolong ke siapa gitu. Akhirnya mereka ada momen pernah tuh cerita dia ketika sudah cek maminya siap gitu kan, kayak satu ruangan mereka cuma pakai kain hitam sama satu gitu kan. Nah, si pembeli itu pakai kayak penutup kepala gitu, pakai penutup kepala itu ngejejer. Nah, mereka tuh ngejejer di sini. Nah, si yang pakai penutup kepala itu milih ini berapa itu diambil kayak gitu. Ya udah, akhirnya mereka bertahun-tahun lah di situ. Sekarang kayak gini misalnya, mereka kalaupun ada hal bisa lari gitu kan, mereka udah nggak tahu kemana, terus mereka menanggung beban modal orang tidak, misalnya orang ternoda kayak orang tidak suci, orang merawat, orang mendapatkan masalah berbeda dengan berjuta-juta traumatik di belakangnya gitu. Terima kasih. Drop. Berarti sejarah kalinya lah, berarti kita bisa ya, orang menyimpulkan berarti bahwa pekerjaan itu melihat yang sama untuk dilindungi gitu ya. Di dalam konteks tertentu. Dalam perlindungan hukum ya. Gitu. Terus yang tadi bukan suatu keinginan, ini sesuai terjebak atas macam-macam sih faktor yang ayat faktor ekonomi, misalnya terus ada faktor memang ayat gaya hidup gitu kan. Berapa kasih? Kami golong gitu. Malah nanti kita ke next ya. Tapi kita mungkin bisa menjawabnya perempuan dan isinya itu sama tua gitu. Untuk kita bahas dalam waktu sejam atau kurang mau beres dengan siapapun itu luas gitu. Dan Luas itu ada beberapa aspek juga yang harus memang kajian bahas. iya apa yang bahasanya terus meningkatnya itu ada apa perlakuan kenyamanan yang sama ya, terus tidak hanya itu laki-laki juga kan harus mendapat perlakuan yang sama juga, terus sama jangan ada perbedaan meskipun belum sebenarnya sedikit setel saling menghargai. Intinya lo gitu sih, saling menghargai, jangan naruh mana aww orang sengenana aww oke naruh orang sengenana.
dalam artian akhirnya orang awalnya mah feminis atau nah ngangkat ini tuh bisa atau meliput orang-orang misalnya hal-hal yang seperti itu sebenarnya pokoknya intinya feminisme tidak mengajarkan kita bahwa kita lebih dominan daripada laki-laki enggak, atau misalnya feminisme mengajarkan kita tidak bergantung pada laki-laki juga enggak gitu. Tapi sejatinya menurut orang ya feminisme itu adalah buat perempuan sendiri adalah sikap untuk menghargai dirinya sendiri, respect gitu. Mau bentuknya seperti apa gitu, tampilannya seperti apa, lo harus respect dulu sama diri lo sendiri baru ngomongin hal-hal yang lain. Bagi orang sih Tuhan itu tidak menciptakan sampah kan. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasangan, contoh cowok dan cewek. Nah begitu ya, untuk saling melengkapi, untuk saling menjatuhkan. Iya betul sekali, that's right. Si garpu pakai garpu, Iya mana dahar sok pakai garpu nggak bisa. bisa. Kumaha kita dilatih di Jepang. Ya jadi kesimpulan yang saya dapat ambil, kita itu harus saling menghargai ya antara ya ini ibu perempuan Sama manusia, dan sama manusia itu makhluk hidup. makhluk hidup saling melengkapi, juga bisa saling mencintai sesama umat manusia gitu ya. Semangat buat para wanita, semangat buat para laki-laki, semangat juga untuk saya. Semangat tuh dari Gender kan apa? perempuan laki-laki. Laki-laki semangat untuk saya. Kurang mah terakhir pernah di pihak netral. Walaupun saya laki-laki, tapi harus komposisikan. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti kita hari lagi hari Sabtu. Sekian dari kami, saya Kli. Saya Saya Jonathan. Kita bertiga. Oh sama. Selamat malam, sampai jumpa.